Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, kembali lagi bersama saya Andi Noval dari kelas 12B1 siswa SMA Negeri 13 Bone. Hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul ijtihad. Mohon untuk didengarkan seksama ya teman-teman. Baik, adapun pendahuluan atau latar belakang dari materi ijtihad ini adalah ijtihad berakar dari kebutuhan untuk menjawab permasalahan hukum baru yang muncul seiring perkembangan zaman yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad bertujuan memberikan kepastian hukum, menjamin relevansi syariat Islam, dan merupakan pengerahan kemampuan maksimal ulama untuk menemukan hukum. 1. Pengertian dari ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ulama yang memiliki kemampuan ilmu agama untuk menetapkan hukum terhadap suatu masalah yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yaitu ijtahada, yang berarti bersungguh-sungguh atau mencurahkan seluruh kemampuan dalam berpikir dan memahami hukum. 2. Dasar-dasar hukum ijtihad. Ijtihad memiliki dasar dari sumber hukum Islam, yaitu 1. Al-Quran. Salah satunya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 105 yang memerintahkan menetapkan hukum dengan apa yang telah ditujukan Allah yang menjadi dasar ijtihad. 2. Hadis. Salah satu hadis menjelaskan bahwa apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan berijtihad, kemudian dia benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Akan tetapi jika ia menetapkan hukum dalam ijtihad itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Muslim. 3. Bentuk-bentuk ijtihad. Bentuk-bentuk ijtihad ada 4, yaitu 1. Ijma, yaitu kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum. Dan yang kedua yaitu qiyas, yaitu menetapkan hukum dengan membandingkan suatu masalah dengan masalah lain yang sudah ada hukumnya. Yang ketiga itu ihtisan, yaitu menetapkan hukum dengan memilih yang dianggap lebih baik atau lebih membawa manfaat. Dan yang keempat yaitu maslahah mursalah, yaitu menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum bagi masyarakat. 4. Syarat sah ijtihad. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Syarat seorang mujtahid antara lain: 1. Memahami Al-Quran dan hadis secara mendalam. 2. Menguasai bahasa Arab dengan baik. Yang ketiga, memahami ilmu fiqh atau penyimpulan hukum Islam dari dalil Al-Quran. Yang keempat, mengetahui tujuan hukum Islam. Dan yang kelima, memiliki akhlak yang baik dan keilmuan yang tinggi. 5. Tujuan ijtihad. 1. Menetapkan hukum terhadap masalah baru. 2. Memberikan solusi bagi umat Islam. 3. Menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, menjaga kemaslahatan masyarakat. 6. Contoh ijtihad. 1. Hukum transaksi digital dan perbankan syariah. 2. Hukum penggunaan teknologi medis seperti bayi tabung. 3. Hukum donor organ tubuh. Dan yang keempat, hukum penggunaan media sosial. Masalah tersebut tidak ada secara langsung pada masa Nabi, sehingga ulama terpaksa harus melakukan ijtihad. 7. Hikmah ijtihad. Yang pertama, Islam dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi umat Islam. Yang ketiga, menjaga kemaslahatan masyarakat. Dan yang keempat, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel namun tetap berpedoman pada syariat. Baik, sebagai penutup atau kesimpulannya yaitu ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh para ahli hukum atau mujtahid untuk menetapkan hukum Islam pada masalah kontemporer yang belum diatur eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan tetap merujuk pada prinsip syariah, ini berfungsi sebagai mekanisme fleksibel untuk menjaga dinamika hukum agar tetap relevan. Baik, cukup sekian penyampaian materi singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan kalian harus tetap semangat ya teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf bila ada terdapat kesalahan dan kekurangan dari saya. Terima kasih.